Ya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Martinus, pertanyaan menggantung saya tadi, apakah ini sebenarnya para pelaku ini memang menyasar dunia digital ini kan pasti mereka sudah melihat nih, oh trennya seperti apa. Ini sebenarnya sudah diendus nggak sih oleh Densus? Ya, kita secara teori, kita kan penyidik dia harus bisa membaca fenomena-fenomena orang terjebak dalam ruang digital. Betul. Lalu ada teori yang mengatakan begini bahwa teori namanya perang modern dengan menggunakan teknologi informasi itu yang dibangun oleh namanya Jared Price kalau tidak salah dia seorang letnan kolonel dari Amerika, letnan kolonel angkatan darat. Dia membangun satu teori bahwa ketika orang ingin memenangkan pertempuran di media sosial maka dia harus memahami betul fenomena apa yang menonjol pada saat itu. Contohnya, ya hari ini kan orang bicara tentang skincare contohnya ya. Lalu disitulah dia menyusupi semua pesan-pesan yang akan masuk. Jadi fenomena media sosial ini banyak yang bisa kita pelajari dan orang platform media sosial ini selalu memahami atau mempelajari behavior dari manusia. Lalu kemudian platform itu akan membuat algoritma yang mengikuti behavior. Nah disitulah membuat orang terjebak masuk dalam satu komunitas media sosial, lalu kemudian digiring pelan-pelan masuk ke ruang-ruang yang lebih sempit lagi, tertutup, akhirnya masuk ke ruang radikalisme. Tapi para pelaku ini kok bisa secara terbuka, belak-belakan, bahkan memaparkan, juga memamerkan aktivitas terorisme mereka di media sosial? Ya, pertama begini juga, kita harus melihat memang media sosial ini kan semua orang bisa berbuat apa saja. Kita mulai kalau merunut lagi mulai dari zaman ISIS dulu ya. Ideologi ISIS itu awalnya kan dibentuk oleh para idolog. Lalu mereka lemparkan ke ruang publik. Lalu kemudian para pengikutnya ini mengambil doktrin itu, ideologi itu. Lalu mereka menyimpan di dalam dalam file-file mereka dan satu saat itu kemudian bisa dilepas lagi. Nah, lepasnya gimana? Tergantung nih, dia mau masuk di media sosial Facebook kah, ke Twitter kah, ke Telegram kah, atau Instagram kah. Tapi dia melempar itu kan hanya semacam kalau kita di dalam teori memancing lah gitu ya, dia lempar begitu banyak orang, begitu banyak makanan di kolam, umpan, lalu dia lihat ikan mana yang nangkap. Gitu di atas the water ya. Setelah ikannya menangkap yang mengambil umpan itu, perlahan-lahan dia mulai intens berhubungan. Dia secara individu berhubungan lalu kemudian dibawa ke ruang lebih private. Pak Martinus, tapi kalau berbicara mengenai ini kan salah satu tersangkanya terafiliasi dengan ISIS. Apakah memang sebenarnya ISIS ini memang mencari anak-anak yang berusia 10 tahun, 18 tahun? Kalau kita berbicara mungkin ISIS yang pada awalnya begitu Pak. Atau memang karena melihat ini ya sekarang media sosial banyak dimainkan oleh anak muda. Ya justru di ruang digital inilah anak-anak itulah lebih banyak berada di situ ya. Orang tua mungkin mereka sudah lebih matang dalam berkomunikasi sehingga lebih elitis lah. Tapi kalau di ruang media sosial yang kayak TikTok itu kan lebih banyak diminati oleh anak-anak. Ya? Maka tidak heran kalau disitulah ketika anak-anak masuk mereka banyak menjadi korban. Jadi bukan berarti mereka menyasar anak-anak, tapi bagaimana mereka masuk ke media di mana anak-anak itu ada. Di ruang digital lain juga pasti ada orang tua juga yang terlibat. Nah, tugas kita hari ini sebagai polisi ya, saya ingin sampaikan bahwa ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita membantu karena Polri dalam hal ini selalu berkomunikasi semua dengan platform-platform yang ada ya. Dulu saya berkomunikasi langsung dengan orang namanya Paul Durov, pemilik Telegram. Lalu kemudian kita berkomunikasi dengan dia, kita minta dia membuat semacam fitur supaya ada ruang untuk masyarakat melapor ketika ada konten-konten radikal. Ya. Nah begitu juga ketika platform sudah menyediakan fitur itu, maka tugas kita berikut adalah masyarakat. Tugas masyarakat adalah bagaimana membaca narasi-narasi radikal itu. Lalu kita harus punya kewajiban untuk melapor. Karena ada ruang atau ada fitur untuk melapor itu. Sehingga secara perlahan-lahan atau secara masif kita memaksa
satu akun atau satu situs itu di take down oleh sistem yang sudah dibangun oleh mematikan jaringan mereka tadi. begitu ya dengan partisipasi publik. Gitu. Mas Ridwan, tapi pertanyaan publik begini Mas, apa sih yang diharapkan oleh para terorisme ini terhadap anak-anak yang usia baru 10-18 tahun tuh apa peran mereka? Oh justru karena memang mereka dalam fase yang sangat labil, dalam satu titik tertentu sangat menguntungkan mereka. Kemarin kan Mas Maindra, juru bicara Densus kan menyatakan di jumpa persnya bahwa ditemukan indikasi mereka memprovokasi anak-anak ini untuk menyerang DPR. Itu pernyataan resmi ya di jumpa pers. Jadi memang anak-anak ini justru kemudian karena dia pikirannya sempit, mohon maaf ya, sedang mencari jati diri gitu kan. Sehingga mudah sekali diarahkan ke hal-hal yang berbahaya tadi. Justru memang targetnya begitu Maria, supaya jadi provokasi saja, bukan sampai kemudian membuat bom, meledakkan suatu lokasi. Oh itu nanti tahap berikutnya, makanya alhamdulillahnya kan bisa ditutup sekarang, bisa ditangkal sekarang, sehingga kemudian tahap-tahap lanjutannya bisa tidak terjadi gitu. Nah saya kira ini memang harus jadi perhatian khusus Presiden ya, menurut saya, Pak Prabowo, dan saya sih berharap ada semacam tim begitu ya, semacam tim khusus misalnya tentang kontraterorisme anak, semacam penasihat presiden begitu. Dan mungkin juga timnya ini langsung mulai dari sekolah gitu ya, baru bisa saja begitu. Dan memang perlu pakar-pakar khusus tuh, kayak Bang Martinus gitu ya, yang memang lama di Densus. Saya kira perlu memberikan masukan langsung pada Bapak Presiden, sehingga ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini harus dianggap sebagai extraordinary. Jadi kalau Pak Presiden ini sangat aware dengan gizi anak, makanya ada MBG, saya kira sudah harus aware juga dengan kesehatan mental anak. Kesehatan mental, ya, penting nanti sekali. bisa dengan KPAI, bisa dengan tim lain, kemudian berkolaborasi. Oke, Mas Jasra, gambarkan sedikit kepada kita jangka panjangnya nanti akan seperti apa kalau ini tidak ditangani secara serius. Berbicara mengenai anak-anak kan dipupuknya dari sekarang, jangan sampai anak-anak dipupuk dari sekarang doktrin yang tidak baik, akhirnya ke depannya semakin parah. Dan apa yang bisa dilakukan, tadi kan regulasi sudah didorong oleh KPAI. Dari lingkungan terkecil deh, keluarga, kita memetakan, melihat ada yang berbeda dari anak kita, atau melihat kadang-kadang orang tua nggak sadar juga gitu kan, apa yang dimainkan anak dalam media sosialnya. Ya, jadi kita kan sudah punya PP 78 tahun 2021 ya tentang perlindungan khusus anak. Dari 15 jenis itu sebetulnya ada satu anak korban jaringan terorisme. Jadi 112 ini kita berharap itu ada edukasi, kemudian ada penanaman nilai-nilai ideologi. Karena begini Mbak, hari ini anak-anak kita dengan terbukanya informasi, dia sebetulnya sudah mulai dengan pikiran kritis, bertanya gitu. Nah misalnya anak saya, karena saya jurusan filsafat, dia membaca buku-buku filsafat saya gitu. Dan dia bertanya soal karma gitu ya, soal Nazi, Weber dan seterusnya. Kalau kita tidak bisa menjelaskan pikirannya zaman itu, konteks itu, ini kan bisa kemana-mana. Gitu. Khawatirnya mencari pemberat. Dia mencari afiliasi lain yang itu tidak bisa bertanggung jawab. Nah saya kira bagaimana orang tua kita gitu ya terkait lingkungan yang terkecil tadi gitu ya, yang ngobrol lah dengan anak gitu ya. Ngobrol ya mungkin sedang makan atau apa gitu ya. Tapi hari ini keluarga kita kan sibuk dengan gadgetnya gitu ya, sibuk ngobrolnya dengan pekerjaan. Lewat gadget juga. Dan bahkan hasil makanan udah siap di meja gitu Sosenas yang terbaru yang dirilis oleh BPS, ada 15 juta anak-anak kita berpotensi kehilangan fatherless. Itu ada 3 sebab. Satu memang keluarga bapak yang meninggal. Kemudian yang kedua karena bercerai. Kemudian yang ketiga adalah keluarga yang bekerja hampir 12 jam. Nah ini tidak ada interaksi dengan anak. Nah, maka media sosial akan mencari itu. Itu dia. Oknum-oknum penjahat-penjahat anak akan menyasar. Ya, karena anak ini kan satu ya. Bisa jadi dia sebagai ke depan ya untuk sebagai aksi teroris. Dan itu kan 2018 ya Mas, yang kasus Surabaya juga itu kan ada anak di situ. Betul. Kemudian yang kedua dia bisa juga sebagai informan informasi gitu ya. Sangat mudah mengelabui petugas gitu Pak Brigjen ya. Karena nggak kepikiran ya, anak kecil gitu ya. Ini polanya sama dengan narkoba ini. Anak-anak juga didorong untuk jadi kurir gitu ya. Ya hampir-hampir mirip lah gitu ya. Nah ini tentu saya berharap negara harus menjadi kewaspadaan. Nah kemudian dengan anak ini sebetulnya ada ya simpatilah, dia bersimpati dengan jaringan ISIS dan seterusnya gitu ya. Nah saya kira inilah upaya-upaya yang harus kita lakukan, mulai dari lingkungan keluarga, dunia pendidikan, dan termasuk juga pembatasan di digital gitu ya. Ya, itu dia. Ya Australia kan hanya bisa 16 tahun baru bisa di media sosial. Nah kita kan 13 ada konfirmasi orang tua, nanti 16 baru bisa membuka sendiri gitu ya. Nah saya berharap
ini harus dilakukan pembatasan. Tapi di sisi lain kita dorong juga media platform juga bertanggung jawab. Itu dia. Ada mekanisme perlindungan anak di sana. Ada sanksinya juga untuk ada platform. sanksinya dan kita sering panggil misal Facebook, Twitter dan seterusnya gitu ya. Dan oleh sebab itu ini harus kita bergerak secara Ya, bersama. itu dia, pemerintah juga memberikan sanksi tegas terhadap para platform ini karena kita juga apresiasi bagaimana kemudian Densus 88 juga sudah menangkal berbagai jaringan ini untuk bisa menyusupi anak-anak menjadi bagian dari mereka. Terima kasih Mas Ridwan. Terima Pak kasih, Jasra. Terima kasih Mas Martinus. Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, kami jeda dulu ya. Usai jeda kita akan bahas soal apa, Rati? Kita akan membahas mengenai pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah yang ditunda karena kondisi tanah yang masih belum juga aman untuk melakukan evakuasi. Saat lagi tetap bersama kami.